Guys, ketemu lagi di mata kuliah Ilmu Perdana. Kali ini kita akan membahas tentang pengukuran atau width set dan pembuatan boplang. Sini kita akan bagi menjadi dua pembahasan, yaitu pekerjaan pengukuran atau width set dan pekerjaan pembuatan boplang. Sebelum boplang dibuat, kita harus melakukan pengukuran di rencana proyek atau di area di lapangan rencana proyek tersebut. Nah, untuk pekerjaan width set itu merupakan dasar dari pembangunan sebuah proyek. Fungsinya itu ini bisa kita lihat di sini. Poin kedua, fungsinya adalah penentuan posisi bangunan baik arah horizontal maupun arah vertikal. Fungsi selanjutnya itu berfungsi sebagai penentuan elevasi bangunan. Nah, di sini elevasi atau pel bangunan umumnya diambil dari as jalan atau pel banjir yang telah ada dan menjadi acuan selanjutnya dalam melaksanaan pekerjaan. Nah, kenapa pel banjir atau elevasi banjir yang telah ada dipakai sebagai acuan? Itu tujuannya supaya nanti bangunan yang kita buat, lantainya kita buat lebih tinggi dari muka air banjir yang ada di daerah tersebut, sehingga nanti kalau misalnya banjir, airnya tidak sampai masuk ke dalam rumah. Itu tujuannya. Nah, terus pekerjaan width set ini biasanya dilakukan sebelum pelaksanaan pembangunan. Kalau sebelum pelaksanaan pembangunan, itu fungsinya sebagai data awal dalam proses perencanaan proyek atau merancang bangunan yang akan dibangun. Yang kedua, itu pekerjaan width set itu juga dilakukan nanti sebelum pengukuran itu dilakukan untuk merancang bangunan, juga nanti setelah rancangan atau dokumen perencanaan berupa gambar itu sudah jadi dan proyek itu akan dilaksanakan, itu akan kembali dilakukan proses pengukuran ini. Itu istilahnya pengukuran ulang. Tujuannya yaitu untuk memastikan atau mencocokkan keadaan di lapangan itu dengan dokumen perencanaan atau dokumen gambar. Nah, di sana untuk meng-cross check kembali. Kemungkinan kan bisa aja ada kesalahan, ya di sanalah nanti saat pengukuran ulang itu dicocokkan kembali. Nah, setelah pekerjaan width set atau pengukuran dilakukan, itu kita akan melaksanakan pekerjaan boplang. Nah, ini kan poin pertama, pekerjaan boplang itu dilakukan setelah pekerjaan width set selesai dilakukan. Boplang itu adalah alat bantu untuk membuat sudut 90 derajat dan ketinggian atau elevasi lantai. Jadi boplang ini berupa papan ya, dan atau kaso. Kaso itu balok kayu, biasanya ukuran 4x6, bisa disebut kita usuk juga biasanya di lapangan. Terus pemasangan boplang dilakukan pada jarak 1 meter di luar denah yang akan dibuat. Jadi tujuannya itu supaya boplang tidak rusak atau tidak jatuh, tidak terbongkar pada saat penggalian pondasi. Nanti kita jelaskan lebih detail maksudnya itu. Nah, terus boplang itu bisa dibongkar setelah pekerjaan pondasi selesai dilaksanakan. Kira-kira fungsi boplang itu apa sih? Tadi udah sepintas jelaskan. Untuk boplang itu fungsinya membuat titik-titik as bangunan sesuai gambar denah bangunan untuk penentuan jalur atau arah pondasi. Jadi nanti
pembuatan boplang di lapangan itu disesuaikan dengan gambar pondasi yang kita gambar denah yang kita punya. Dia mengikuti arahnya pondasi, di mana aja ada pondasi berarti di sana harus dibuatkan nanti boplangnya. Selain untuk menentukan jalur dan arah, boplang juga berfungsi sebagai dasar ukuran tinggi atau level atau pel peninggian penentuan peninggian lantai dalam rumah dengan permukaan jalan atau dengan pel banjir. Seperti tadi itu berarti nanti di boplang itu ada ukuran-ukuran, nanti bisa kita jelaskan lebih detail di gambar mungkin biar lebih bisa dipahami. Lalu di sini ada syarat pemasangan boplang. Yang pertama, kedudukannya itu harus kuat dan tidak mudah goyah. Jadi karena di boplang itu nanti kita akan membuat atau memasang benang untuk as bangunan, jadi itu tidak boleh berubah-ubah dia posisinya. Jadi memang harus kuat dan kokoh dia kedudukannya di tanah itu. Yang kedua, berjarak cukup dari rencana galian. Jadi tadi kan ada disebutkan bahwa jaraknya 1 meter dari rencana pondasi itu. Nah, inilah tujuannya supaya boplang tidak goyang saat ada penggalian tanah. Terdapat titik atau dibuat tanda-tanda. Jadi nanti di papan itu biasanya diisi keterangan atau tanda-tanda mana tinggi pondasi, mana tinggi lantai. Jadi kita jelaskan lebih lanjut. Yang poin keempat, sisi atas boplang harus terletak satu bidang horizontal dengan papan boplang lainnya. Jadi misalnya ada bangunan persegi, di setiap sudutnya itu, sudut satu dan sudut lainnya itu harus satu level dia. Jadi nanti itu harus dipastikan dengan menggunakan water pass dia ke sejajarannya dan ketinggiannya itu. Lalu poin kelima, letak kedudukan boplang harus seragam, menghadap ke dalam bangunan semua. Lalu yang terakhir, garis benang boplang merupakan as atau garis tengah daripada pondasi bangunan. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pelaksanaannya. Coba saya jelaskan sedikit. Jadi di sini ada area tanah, lalu yang lebih gelap ini, abu gelap ini adalah rencana bangunannya, denahnya. Lalu garis yang hijau dan merah-merah ini adalah boplangnya. Jadi antara garis ini, anggaplah ini as bangunannya, nanti di sini garis yang biru ini. Jadi dia berjarak 1 meter ke pinggir ini dan 1 meter ke sini. Di sini juga 1 meter, di sini juga 1 meter. Nah, inilah dipasang boplang. Jadi tadi boplang itu kan dia terdiri dari papan dan kaso. Nah, ini dia yang dimaksud. Ini ada papan, tebalnya 2 cm, lebarnya 20 dipasang. Jadi langkahnya biasanya dipasang kasonya dulu atau kayu tusuk 57-nya ini dipasang dulu, baru nanti dipasang papannya. Jadi tadi yang harus sejajar horizontal itu antara papan ini dengan yang ini harus sama dia kedudukannya, harus sejajar, makanya harus nanti dipakai water pass di sini untuk menyamakan kesejajarannya. Jadi di sini kalau kita lihat sama seperti tadi. Nah, ini dia as bangunannya jadinya. Ini benangnya. Jadi semua ini harus disiku dia. Kalau untuk penyikuan mungkin sudah kita bahas di video sebelumnya tentang pembuatan garis siku di lapangan.
bisa kalian lihat lagi. Nah itu nanti prosesnya seperti itu dia. Setelah dia siku baru dikasih tanda di sini. Nah coba kita lihat di sini. Jadi ini dia penyusunnya boplang itu. Kalau tadi di sini dia kayu 57, ini boleh juga kita pakai yang ukuran 4 kali 6 cm, dia baloknya bisa juga. Yang penting kuat di sana. Nah di sini coba kita lihat. Jadi usuknya ini, kayunya ini harus tertanam kurang lebih 40 cm dalam tanah supaya nanti kuat dia dan tidak goyang. Lalu ini tingginya kurang lebih 80 cm. Nanti ini menyesuaikan tinggi pondasi dan tinggi lantainya. Makanya ini menyesuaikan tinggi dari plus minus 0,00. Biasanya ini pel lantainya dipakai dia. Jadi ini ada papan 2 cm kali 20, tebal 2 cm, lebar 20 cm. Di sini dikasih jarak kurang lebih 10 cm ya untuk kayunya. Nah, di setiap ini nanti ada paku yang bisa kalian tancapkan di sini untuk menarik benangnya tadi. Benang itu adalah untuk penentuan garis as atau garis tengah untuk jalur pondasi. Seperti ini dia. Kalau kita lihat di sini gambarnya, ini sudah tarik benang, nanti di sinilah jalur pondasinya dia. Jadi di sini juga nanti dibuat keterangan tinggi lantainya berapa di sini. Jadi biasanya untuk menyamakan ketinggian di sini dan di sini itu biasanya dipakai overpass. Kita biasanya siapkan selang kalau untuk manualnya, selang sifat itu. Jadi dicari ketinggiannya supaya sama dia. Bisa kalian lihat lagi di video sebelumnya, sudah dijelaskan bagaimana cara kerjanya menggunakan sifat dengan selang yang bersih air. Itu tujuannya supaya elevasi di bagian sini dan di sini itu sama dia. Jika sudah siku, lalu ini ditarik benang ya. Jadi sudah permanen, sini tarik benang. Nanti setelah selesai tinggal dilakukan pekerjaan pondasi itu, galian pondasi sampai nanti ketemu ketinggian lantainya. Itu sudah ada bisa ditandai. Jadi tujuan dibuat boplang ini yaitu untuk penentuan di mana saja kita menggali untuk pondasi, di mana saja jalur pondasinya, berapa ketinggian lantai yang kita buat dari permukaan tanah ini. Acuannya juga dari permukaan jalan. Nanti dari jalan itu ke tanah dia jalannya lebih tinggi atau lebih rendah. Dari tanah ini baru kita ukur lagi supaya nanti ketinggian lantai itu bisa lebih tinggi dari kedudukan jalan itu, atau tadi pel banjirnya dibuat lebih tinggi dia. Nah itulah fungsinya di sini untuk boplang, kerjaan boplang ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ini mungkin nanti di praktek perancah kalian bisa lebih mendetail untuk melakukannya. Jadi kalau sekarang mungkin sebagai pengantar ya di ilmu ukur tanah ini, tujuannya nanti ketika kalian sudah mulai melakukan praktik, setidaknya sudah mengetahui apa sih boplang itu, dan mungkin nanti di praktek bisa lebih memahami karena melakukan langsung di sana untuk membuat boplang dan membuat garis as bangunan ini. Oke, mungkin di materi kali ini cukup sekian saya memaparkan. Semoga bisa dipahami.
Sampai jumpa nanti di pembahasan